Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Hidayatullah, NPM D1C01181011. Di sini saya akan membuat tugas TS dengan normalizing versus tempering. Pertama, apa itu normalizing? Normalizing adalah proses pemanasan baja hingga ke fase austenit sehingga diperoleh struktur mikroaustenit dan didinginkan di udara terbuka hingga temperatur kamar yaitu 20 derajat Celcius sehingga menyebabkan struktur dalam material yang awalnya berubah akibat pembebanan ataupun digunakan pada temperatur tinggi dapat dikembalikan ke struktur normal yang lewat proses normalizing tersebut. Nah, ini untuk tujuan dari normalizing yaitu proses pemanasan baja ke fase austenit sehingga diperoleh struktur mikronya austenit. Selanjutnya didinginkan dengan media pendingin udara normal hingga suhu kamar, sehingga struktur dalam material yang telah berubah akibat perlakuan mekanik ataupun karena bekerja pada temperatur tinggi atau rendah dapat dikembalikan ke struktur yang normal lagi melalui proses normalizing tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengurangi tegangan sisa, memperbaiki sifat mekanik baja, serta mengembalikan keuletan baja tersebut. Ini untuk tahapan dari normalizing yaitu awalnya baja dipanaskan di atas suhu kritis 800 sampai 950 derajat. Kemudian setelah mencapai suhu kritisnya, baja ditahan atau holding pada suhu tersebut. Dan yang terakhir, baja didinginkan pendinginnya sesuai dengan suhu kamar, yaitu didinginkan hingga kurang lebih 20 derajat Celcius. Lama pendinginan inilah yang sangat mempengaruhi sifat mekanik dari baja. Semakin cepat pendinginannya, maka akan menghasilkan baja dengan sifat mekanik berupa kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi. Dan jika pendinginnya lambat, maka akan terjadi hal yang sebaliknya. Kemudian untuk tempering adalah proses perlakuan panas logam atau baja untuk menghilangkan tegangan dalam dan menguatkan baja dari kerapuhan, disebut dengan memudahkan tempering. Menurut Suroto dan Sudipyo 1983 menyebutkan tempering adalah proses pemanasan kembali suatu logam yang telah dikeraskan melalui proses quenching pada suhu di bawah suhu kritisnya selama waktu tertentu dan didinginkan secara perlahan. Proses ini dilakukan dengan memanaskan kembali hasil hardening pada suhu 350, 400, 450, dan 500 derajat Celcius. Tujuan dari tempering yaitu untuk mengurangi tegangan sisa, kedua meningkatkan ketangguhan dan keuletan baja yang telah mengalami pengerasan martensit. Selama proses tempering, baja akan mengalami penurunan kekerasan dan kekakuan. Prediksi tempering adalah terjadi dekomposisi karbon dari kondisi martensit menjadi ferrit dan perlit. Kondisi ini menyebabkan perubahan dimensi atau tingkat tetragonal martensit. Kemudian tahapan dari tempering yaitu
akan terjadi transformasi fase-fase yang terbentuk. Untuk mekanisme transformasi fase pada proses temper terjadi dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama pada temperatur 100 sampai 250 derajat terjadi pengendapan fase kaya karbon, yaitu fase epsilon karbida. Pembentukan fasa ini mengakibatkan kandungan karbon pada struktur martensit berkurang. Kemudian tahap yang kedua pada temperatur 200 sampai 300 derajat terjadi dekomposisi fasa austenit menjadi bainit. Yang nomor 3, tahapan yang ketiga ya, pada temperatur 200 sampai 300 terjadi perubahan atau dekomposisi epsilon menjadi sementit dan martensit menjadi sementit dan ferrit. Tahapan yang keempat pada temperatur ini di atas 350 derajat terjadi perubahan secara kontinu dan terjadi spheroidisasi fasa-fasa sementit. Lanjutan temperatur tempering dari yang terendah yaitu 100 derajat Celcius sampai temperatur tinggi yaitu 400-an. Nilai kekerasannya semakin kecil. Sifat baja apabila temperatur tempering semakin tinggi maka mempunyai sifat kekerasan yang semakin menurun. Ini untuk diagram, yaitu untuk suhu 100 derajat kekerasannya tinggi, ataupun yang 400 dia akan semakin menurun, dan pula sebaliknya untuk 700 semakin lagi menurun. Dan ini normalizing versus tempering untuk bahan baku sama, yaitu baja karbon atau baja banduan. Untuk kekuatan tarik normalizing yaitu rendah, tetapi pada tempering tinggi, karena sebelum di tempering yaitu dia sebelumnya yaitu di quenching dulu baru di tempering. Untuk normalizing untuk kekerasan ini tinggi. Nah, untuk tempering yaitu rendah. Untuk keuletan yaitu rendah pada normalizing, kalau di tempering tinggi. Untuk struktur mikro yang terbentuk yaitu austenit, dia lebih teratur, struktur mikronya lebih dan lebih seragam. Dan untuk tempering dia terbentuk ferrit dan perlit, struktur mikronya lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ujian UTS normalizing versus tempering. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.